karena pada saat itu bear market, jadinya pada saat itu perusahaannya tidak bisa dilanjutkan sih. Ini tuh one thing yang mungkin teman-teman harus tahu kalau misalnya tidak semua company di industri kripto itu oke. Dan ini ciri-ciri perusahaan yang harus kamu hindari. Aku tuh melihat ini tuh kayak legit banget karena company profilnya tuh sangat rapi. Tapi kok kayak makin lama tuh makin aneh. Dia tuh mau launching token kan. Tapi udah ditanyain nih sama community kayak kapan lu launching kayak gitu kan, tapi itu diundur-undur terus. Aku tanya ke temanku yang kerja di exchange itu, lu beneran gak sih kerja sama project ini? Dia tuh bingung kayak gitu. Ternyata tuh asal dicatut aja. Jadi bagaimana cara bertahan? Jangan keluar dari full time job kamu dulu. Backup plan itu dibikin waktu kita belum butuh sama sekali. Kalau di industri Web3, it's an easy way for us untuk connect sama siapapun di level apapun. Value itu nggak cuma tentang followers, tentang uang atau skill kita. Tapi sometimes kayak the way kita mau mendengarkan orang. Halo teman-teman investor ajaib, hari ini kita kembali lagi ya di podcast Cuan Talks bersama Ajaib Alpha. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu Web3 bersama dengan Cici Investasi Kak Elizabeth Adeline. Halo Kak. Nah, teman-teman ya, pada hari ini kita akan bahas ya beberapa tentang karir-karir petnya dari Kak Cici Investasi ini. Dan juga teman-teman tuh pastinya ya akan mendapatkan banyak insight dan juga informasi bagi teman-teman yang mungkin ya mau baru memulai nih karir di bidang Web3 atau juga investasi kripto dan lain sebagainya. Pastinya banyak banget teman-teman dapat insight. So teman-teman ya stay tune terus ya, grab lah snack kalian boleh. Kalian mau sambil nonton sambil makan nasi padang, mau sambil makan pizza dan lain sebagainya, boleh banget ya teman-teman. Pokoknya kita santai aja. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, Ci. Nah, gimana, Ci? Apa kabar nih? Aku puji Tuhan baik dan sangat happy karena kalau misalnya kita lihat sekarang belakangan tuh makin banyak banget event kripto yang diadain. Yang mana waktu aku dulu terjun ke industri kripto tuh nggak sebanyak ini eventnya. Oke, bagus dong ya biar investor kripto di Indonesia ini semakin banyak ya. Semakin banyak. Biar kita melek investasi kan, daripada mainan yang lain bahaya, mending kita investasi kripto ya, Ci. Betul. Nah, oke. Nah, mungkin aku langsung mau bertanya tentang karir ya, karena ini banyak juga yang bertanya gitu kan, dan juga industri Web3 ini kan memang masih berkembang ya. Nah, waktu awal-awal Cici masuk ke industri Web3, itu boleh diceritakan nggak kira-kira perjalanannya bagaimana dan juga alasannya kenapa memilih Web3 waktu itu bagaimana, Ci? Oke, ini sebenarnya unik sih, karena awalnya aku sama sekali nggak ada plan untuk masuk ke industri kripto ini. Okay. Aku itu awalnya cuman ngonten tentang finance dan investasi yang mainstream lah, mungkin teman-teman udah tahu kayak saham, obligasi, reksadana seperti itu. Cuma pada saat itu aku memang dipertemukan sama teman yang udah terjun lama ke industri kripto, lalu dia itu butuh orang yang bisa bantuin dia bikin konten di community-nya dia, yang ngerti tentang kripto juga. Cuma pada saat itu aku memang tidak mengerti tentang kripto, tapi aku udah mulai ngerti cara bikin konten dan bangun audiens. Lalu teman aku ini kayak bilang, lu bisa nggak bantuin bikin konten tentang kripto? Terus kayak aku bilang, aku nggak punya experience apa-apa tentang kripto. Ya it's okay, kamu belajar aja, dia bilang kayak gitu kan. Aku kasih semua resourcesnya ke kamu. Jadi dia beneran kirimin aku buku, terus kirimin aku bacaan-bacaan dari luar. Biasa kan informasi tuh banyak dari luar negeri kan. Terus dikirimin, terus dia bilang kayak lu belajarin dulu 2-3 bulan, lu mau nanya apapun lu boleh tanya ke gue. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak aku pikir wah it's a good opportunity kan. Aku gak cuma dikasih opportunity untuk kerja menghasilkan uang, tapi juga belajar. Akhirnya aku baca buku-bukunya, terus aku pelajarin artikel yang dikasih, dan aku tanya semuanya yang bisa aku tanyain ke dia. Ini tuh sebenarnya penting juga sih buat teman-teman. Kalau ketika kita dikasih resources dan kesempatan dan kemampuan untuk punya akses bertanya sama orang ya, kita tuh jangan tanya hal-hal yang bisa kita Google gitu. Dan orang tuh malas banget kan kayak gitu. Jadi usahain untuk selalu punya pertanyaan yang kritis. Nah jadi akhirnya aku belajar 2-3 bulan, aku bantuin dia bikin konten, aku tanya ini udah oke atau belum. Dia bilang oke. Jadi salah saat itu aku udah mulai bantuin dia bikin konten. Awal tuh as a freelance kan. Habis itu karena aku dianggap perform, aku ditawarin kerjaan yang full time kayak gitu, tapi di company yang berbeda. Nah dari situ aku tuh mulai karir aku as a TikTok content creator ya, for a community kayak gitu. Aku bantu akunnya tuh bangun dari 0 sampai 40 ribuan followers. And then habis itu karena pada saat itu bear market, jadinya pada saat itu perusahaannya tidak bisa dilanjutkan sih. Ini tuh one thing yang mungkin teman-teman harus tahu, kalau misalnya tidak semua company di industri kripto itu banyak yang bangkit tapi juga banyak yang jatuh kayak gitu sih. So ya banyak orang yang menawarkan this is a flashy career way, tapi kayak kamu juga harus mempertimbangkan risiko bahwa ya
hal yang sedang banyak berkembang itu juga ada resiko untuk jatuh juga pada saat itu. Iya. Nah, terus karena seperti itu company-nya tidak berlanjut lagi, akhirnya aku datang ke community event. Waktu itu memang belum banyak, tapi ada satu event yang aku datangi, terus aku ditawarin untuk kerja full time pada saat itu. Udah kantoran di corporate kan. Habis itu aku mulai sih as a business development di situ. Habis itu juga sayangnya tidak bisa berjalan kayak gitu sih. And then aku pindah karir lagi ke exchange. Habis itu ke exchange dan aku merasa sepertinya pada saat itu belum match aja sih sama career path tujuan aku kayak gitu sih. And then aku move lagi as a community. Jadi sekarang aku punya set career yang banyak gitu sih. Satu di community, satu di corporate, and then di exchange, terus balik lagi as a community. Tapi satu hal yang paling konsisten aku jalanin itu as a content creator kayak gitu deh. Awal karir aku sampai sekarang aku selalu ngonten sih. Oke, jadi tadi awalnya itu memang diajak sama teman ya, Ci? Diajak sama teman tuh penting banget sih memang. Oke, ya itu penting banget ya teman-teman. Jadi kita memang mungkin harus punya circle yang emang teman-temannya investasi gitu ya. Iya. Jadi kita biar bisa belajar juga sama teman-teman kita investasi kayak kripto atau saham atau apapun itu bagaimana gitu ya, Ci? Iya, betul. Oke, jadi tadi berarti dari content creator, dari investasi sama temen, tapi ternyata karena bear market ya mungkin tuh tahun 2022 ya mungkin ya itu. Betul, 2022 2023 gitu. Oke, memang itu bear marketnya lumayan ya itu, Ci. Iya, itu kenceng sih. Iya, Bitcoin kan dari 270 ya itu. Waktu itu mentoknya di 70 terus habis itu sempat turun sampai ke level 27 something ya. Iya, betul. Nah, itu memang cukup berat ya mungkin di kripto ya. Oke, tapi habis itu Cici akhirnya memutuskan untuk full time job ya tadi. Full time konten, tapi kayak ya udah tetap cari kerjaan yang lain sih yang bisa ngasih aku stable income. Oke, I see. Oke, jadi memang kalau misalnya aku ngelihat ini ya, mungkin teman-teman juga dari ceritanya Cici tadi ngelihat itu kayaknya emang volatil banget ya, kayak resikonya ini cukup banyak di industri yang memang bisa dibilang sangat muda ini. Nah, gimana caranya kita ini sebagai yang mau terjun di industri ini yang mana volatil, takut nanti kita kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menanggapin hal ini dan solusinya itu apa? Ada nggak kira-kira yang harus kita kerjakan supaya kita bisa perform di industri yang volatile ini kira-kira? Oke, jangan keluar dari full time job kamu dulu. Jadi kalau misalnya masih di industri web 2 tapi mau masuk ke industri web 3, it's okay, tapi kamu jangan langsung resign dari kerjaan lama. Kecuali kerjaan baru kamu bisa ngasih kamu tuh gaji jauh lebih tinggi, 2-3 kali lipatnya. Karena buat kita bisa stabil di industri yang tidak stabil ini, kita tuh harus punya fondasi yang kuat, kayak dana darurat, terus asuransi, atau minimal banget tuh BPJS. Habis itu secara material kan dua itulah ya, tapi di lain hal itu menurut aku penting juga untuk kita tuh punya koneksi dan punya portofolio. Nah itu kan butuh dibangun juga ya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa download Ajaib Investasi, saham, aset kripto, saham AS, biar kamu bisa pantau market dan cuan terus tiap hari. Jadi kalau misalnya kita langsung keluar dari industri web 2 langsung ke web 3 itu sangat risky sekali gitu. Kalau misalnya belum bisa langsung full time di web 3 karena gajinya mungkin masih sama, menurut aku jadiin itu as a side job aja gitu sih. Oke. Ini dari banyak yang nonton, aku yakin juga pasti pingin nanya nih, kira-kira perbedaannya kalau misalnya kita kerja di industri yang tradisional mungkin ya kayak full time job pada umumnya kantoran, dengan industri yang mungkin web 3 yang dalam tanda kutip mungkin mirip kayak startup gitu ya mungkin. Nah itu kira-kira ada nggak perbedaan yang paling signifikan dan mungkin bisa kita pelajarin juga tuh, Ci? Oke, kalau perbedaan yang paling signifikan, kalau misalnya orang yang bekerja di bidang tech itu pasti beda banget dari teknologinya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang bekerja di non-tech seperti aku, yang paling berasa itu di industri web tuh kamu tuh cuman perlu ngerti ya udah apa yang perlu dilakukan gitu kan. Tapi kalau misalnya di industri web 3 kamu mesti ngerti apa yang kamu kerjakan dan konteks dari konsep web 3 itu sendiri. Gimana kamu bisa, misalnya deh kamu kerja as a designer. Kalau misalnya designer di industri web tuh ya kamu mesti bikin kayak konten yang bagus aja gitu kan. Konten yang bagus dan dimengerti sama market. Tapi kalau misalnya di industri web 3 kamu juga harus bantu bikin desain yang bisa dimengerti sama market. Nah, marketnya kan di industri kripto. Kamu tuh juga mesti ngerti sama teori kripto itu sendiri kayak gitu sih. Jadi ibaratnya ya kamu harus punya skill web 2 yang mana skill kamu yang udah kamu punya ditambah pemahaman kamu tentang si kripto itu sendiri. Lalu budayanya menurut aku itu juga berbeda. Di web 2 itu mungkin kalau misalnya kita mau collab itu mungkin kita harus jadi someone atau jadi something dulu supaya kita bisa punya koneksi ke higher level gitu kan. Itu yang web 2 ya tadi? Web 2 menurut aku ya gitu. Mungkin ini akan mengundang perdebatan tapi itu yang aku lihat kayak gitu. Kalau di industri web 3 it's an easy way for us untuk connect sama siapapun di level
apapun kayak gitu. Misalnya kita ketemu di mana deh gitu, Calvin, di event gitu kan. Misalnya you are a CEO, terus aku masih a content creator biasa aja. Tapi kita cuman pernah ngobrol, terus take a picture dan kayak kayaknya kita seru gitu. Pulang dari event bisa aja kita langsung collab gitu. Entah bikin konten atau mungkin bikin online event atau offline event, itu tuh sangat mudah gitu. Jadi kayak barrier untuk collaboration itu very low, gampang kayak gitu sih. Budaya kolaborasinya sangat kencang kalau di industri Web3. Lalu karena kita karirnya global, bahkan yang di Indonesia pun bahkan banyak kok project yang hiring dan nggak harusin karyawannya tuh untuk ke kantor. Jadi biasanya kayak ya kita WFH kayak gitu sih. Oke. Tapi tadi kalau misalnya kita langsung ketemu sama orang kan, mungkin yang levelnya mungkin lebih di atas ya, CEO atau orang-orang hebat lah ya. Kan nggak mungkin dia mau langsung sama kita kalau misalnya kita mungkin belum dikenal sama orang atau mungkin kita belum mempunyai apa-apa gitu ya mungkin. Ya kalau misalnya kita sebagai yang mungkin belum menjadi content creator atau belum menjadi apa-apa ya, belum dikenal sama orang, itu apakah tetap mau orangnya atau kita harus meningkatkan lagi skill-skill kita atau buat personal branding, portofolio dan lain sebagainya kira-kira? Yang penting dalam networking itu value itu nggak cuma tentang followers, tentang uang atau skill kita, tapi sometimes kayak the way kita mau mendengarkan orang, semangat kita untuk mau terus belajar itu juga dianggap value sama orang. Contohnya kayak kita tuh punya keinginan untuk mendengar, punya kerendahan hati untuk mau belajar, itu tuh orang yang C-level atau higher level itu melihat kita tuh punya value itu karena mereka kan sudah merasa udah di lingkungan dimana orang-orang tuh sudah merasa gue tuh sudah enough. Tapi ketika mereka melihat kita yang punya semangat yang sangat lebih, mereka tuh merasa sangat recharge. Itu sih based on experience aku kayak gitu. Dan apa yang aku temui sama orang-orang yang di higher level, mereka itu kadang kesepian karena mereka tuh nggak punya teman cerita yang bisa relate sama mereka. Misalnya mereka tuh bilang, gue tuh sedih banget karena gue rugi 100 juta. Kalau dia ceritain ke orang lain, mungkin orang ngerasa kayak, lu tuh sombong banget sih, kayak lu tuh 100 juta aja udah bikin lu sedih, gue aja tuh belum punya uang segitu. Tapi ketika kita di posisi yang walaupun kita tidak bisa relate sama dia, tapi kita punya pengertian, itu kan dia juga akan merasa kayak, gue ada sosok yang bisa bantu gue mendengar kayak gitu, bisa mengerti gue. Itu kan dari situ trust-nya bisa dibangun ya. Nah nanti dari situ baru kita mungkin bisa lihat lah ada opportunity yang mungkin bisa dikasih ke kita. Tapi kalaupun enggak, juga menurut aku enggak semua koneksi harus dijadikan hasil pada saat itu juga sih. Enggak semua pohon yang kita tanam ya berbuah gitu. Betul. Jadi intinya tadi mungkin tipsnya itu bisa jadi karena kita ini orangnya itu lebih pengertian aja ya sama orang itu. Jadi kalau misalnya meskipun dia kayak CEO tapi kita bisa mengerti dia itu suka sama kita. Jadinya dia pastinya mau dong ngobrol sama kita, memberikan insight dan lain sebagainya, mungkin gitu ya Ci. Iya betul. Value tuh nggak selalu tentang skill, uang dan followers sih. Atau kadang kayak kamu lucu aja gitu. Orang tuh seneng kan sama orang lucu gitu. Oke. Karena mungkin dia stres ya. Jadi kalau terhibur ya udah jadi seneng kan gitu ya. Kayak ya lo teman main gue kayak gitu. Oke, I see. Asik sih. Tapi kalau misalnya orang ya oke lah nggak ada skill tapi aku pingin nih membangun personal branding atau dikenal sama orang lah. Nah mungkin Cici kan sebagai salah satu yang berhasil ya di industri Web3 membangun personal branding juga. Ada nggak kira-kira tips and tricks buat orang-orang yang baru mulai membangun personal branding di Web3 itu kayak gimana? Be yourself aja sih, be authentic. Cuman awalnya mungkin itu akan kayak orang bingung kayak gue tuh mesti kayak gimana dulu. Tapi ya itu memang harus coba-coba dulu sih. Aku juga sebelum tahu kayak winning konten aku aku juga coba banyak hal dulu. Aku post konten yang mungkin bentuknya tuh harus nulis, terus bentuknya ngomong, habis itu ya tanpa wajah kayak gitu sih. Jadi ya untuk cara bisa personal branding menurut aku ya coba banyak cara, terus selalu self refleksi kayak apa sih sebenarnya mau kamu kasih ke audiens kamu. Oke. Biasanya kan juga banyak orang mungkin yang menyerahnya di tengah jalan gitu. Karena kan awal-awal buat konten kan mungkin nggak bakalan naik yang senaik itu kan Ci. Dan butuh waktu juga proses ya. Tapi kebanyakan orang-orang itu, wah aku udah buat mungkin konten 50 gitu kan. Tapi kok nggak naik-naik aku. Nah itu gimana itu tanggapannya? Secara mental kita itu kan agak sulit gitu ya. Berat gitu rasanya. Ada nggak kira-kira tips and tricks itu? Buat kita semangat lah kita ini buat konten. Oke, jangan expect apa-apa di awal sih. Jangan expect untuk kontennya cepat naik, jangan expect untuk cepat terkenal, terus jangan expect untuk cepat dapat endorse. Aku pernah sih dapat pertanyaan, "Sih gimana ya kalau misalnya konten tuh aku mau cepat dapat endorse kayak gitu." Menurut aku ya itu agak susah juga ya. Kamu bisa sih mungkin coba banyak hal, mungkin entah dinaikin lah kualitas editingnya segala macam. Tapi kalau misalnya dari awal kita udah set seperti itu kan pasti capek karena kita tuh mau terus perfeksionis kayak gitu kan. Jadi menurut aku mungkin jangan expect untuk dapat apa-apa dulu sih di awal. Oke, Coba jadi dulu aja gitu. Oke, jadi low expectation ya. Iya. Seperti biasa
formulanya selalu itu low expectation. Iya, betul. Oke, itu sama tuh kalau dalam investasi kan kita kalau high expectation pingin returnnya tinggi-tinggi cepat kaya, nah itu biasanya tambah rugi biasanya Tambah kan kalau rugi, gitu. iya. Karena nggak tenang kan, dia nggak bisa mikir strategi mana yang lebih cepat Betul. sesuai kayak gitu. Menarik. Oke. Ini mungkin aku mau next question nih, Ci. Tapi ini tentang karir juga, Ci. Nah, kalau industri Web3 ini kan cukup terkenal ya di kalangan anak-anak muda, yang mana industri ini menjanjikan cuan yang banyak atau mungkin gaji yang besar lah ya di company-company Web3. Nah, tapi sayangnya banyak scam di industri Web3 ya kan, secara kerjaan dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana menanggapin hal itu dan bagaimana kita ini bisa ngelihat kalau company ini atau kerjaan ini scam atau memang legit. Oke, ini berarti konteksnya kita tuh di-hire untuk kerja, tapi gimana cara kita tahu company ini tuh beneran hiring kita atau mau nipu gitu ya? Iya, atau mungkin kerjasama nih, partnership sama orang gitu. Oke, ini aku ada cerita sih. Jadi aku pernah di-hiring ke satu project. Terus aku tuh melihat ini tuh kayak legit banget karena company profilnya tuh sangat rapi, websitenya tuh rapi gitu kan. Terus waktu aku onboarding itu HR-nya tuh sangat profesional. Aku tuh dikasih kayak company rules kita tuh kayak gini, nanti sistem penggajiannya tuh seperti ini. Jadi menurut aku ini tuh legit gitu kan, karena proper kayak gitu. Tapi kok kayak makin lama tuh makin aneh karena sistem penggajiannya tuh berubah-berubah kayak gitu sih. Terus akhirnya aku tanya dong ke karyawan lain yang kerja di situ juga, sebenarnya tuh kamu tuh waktu kerja di sini itu kendala kayak gini tuh beneran udah terjadi lama atau baru kayak gini aja kayak gitu kan. Sama satu itu red flag-nya adalah jadi dia tuh mau launching token kan. Tapi udah ditanyain nih sama community kayak kapan lu launching kayak gitu kan. Tapi itu diundur-undur terus kayak gitu. Jadi menurut aku ini kayak ini red flag banget nih gitu. Terus waktu aku tanya sama kolik aku yang lain, ini tuh sebenarnya udah diundur lama dari sebelum aku masuk. Jadi kayak menurut aku ini tuh red flag banget kayak gitu kan. Akhirnya aku mengajukan pengunduran diri sama HR-nya kayak gitu kan. Dia juga nggak kayak nanya ya kenapa lu resign atau apa, kayak ya udah dia langsung cari pengganti yang baru kayak gitu. Menurut aku itu kayak semakin memperjelas aja sih. Dan sampai hari ini tuh juga projectnya nggak jelas, nggak belum launching juga bahkan kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa tahu? Satu, mesti research yang benar-benar dalam. Terus kedua, tanya sih ke orang-orang sekitar. Kalau misalnya aku emang kebetulan case-nya teman-teman aku tuh banyak yang kerja di industri ini, jadi aku bisa coba tanyakan kayak menurut lu project ini tuh beneran oke atau enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada akses kayak gitu, mau nggak mau, kalau misalnya kamu udah yakin sama apa yang kamu research, coba masuk aja. Tapi kalau misalnya dimintain uang, jangan mau kayak gitu kan. Terus misalnya dimintain kayak seed phrase wallet kayak gitu tuh juga jangan mau kayak gitu kan. Terus kalau misalnya masuk, kamu terus harus lihat sih kayak ini tuh company mencurigakan atau enggak. Kalau misalnya mencurigakan, coba tanya sama colleagues-nya, terus tanya sama bosnya langsung kayak gitu sih. Kalau misalnya makin nggak jelas, udah sih mending cabut aja. Oke. Jadi lebih ke arah lihat isi hati lah ya. Kalau hati udah berbicara kayaknya ini enggak deh ya. Enggak deh gitu. Beneran enggak ternyata ya. Jangan-jangan bisa enggak beneran gitu sih. Oke. Tapi berarti sampai sekarang tuh yang tadi proyeknya belum jalan juga ya? Belum jalan. Oke. Kayak Itu gitu mungkin sih. ada orang yang udah kenal brandnya? Kayaknya belum sih. So aku tanya. Belum ya? Iya, jadi waktu aku kan cukup confident sama hasil research aku kan, karena webnya rapi, terus decknya juga rapi gitu kan. Di LinkedIn juga ada, dan dia tuh kerjasama sama headcounter yang terpercaya kayak gitu. Ternyata tuh nggak semua company yang hire headcounter yang terpercaya tuh company-nya juga terpercaya kayak gitu. Terus abis itu ya udah aku nggak tanya temanku dulu, tapi ketika aku masuk dan melihat banyak red flag itu, aku mulai tanya teman-temanku, tapi ternyata nggak ada yang tahu kayak gitu. Terus sama aku lihat project ini tuh mencantumkan brand exchange yang sangat besar secara global kan, kayak partnership with who gitu kan, sama exchange ABCD gitu. Terus aku tanya ke temanku yang kerja di exchange itu, lu beneran gak sih kerja sama project ini? Dia tuh bingung kayak gitu. Ternyata tuh asal dicatut aja, cuman karena project ini ambil liquidity sama exchange ini kayak gitu. Oke, wah agak ngeri juga ya sebenarnya. Ngeri sih, ngeri banget. Bukan cuman trading aja yang bisa scam ya, tapi kayak kerja pun bisa scam kita juga gitu kalau nggak hati-hati. Tapi mungkin nih disclaimer ini sebagian kecil aja ya daripada mungkin company-company lainnya kan. Banyak di sana yang memang legit lah ya. Banyak yang legit juga. Oke. Mungkin next question, aku pengen nanya soal karir juga. Kan tadi kita udah ngomong masuk ke company nih. Nah, tapi kan kalau di Web3 itu kan banyak ya, nggak cuman Web3 aja. Web3 kan di dalamnya kayak ada DeFi, ada juga AI, blockchain dan lain sebagainya. Kira-kira sekarang ini tema yang paling viral ya, lagi trending dan juga mungkin gajinya yang paling besar atau pendapatan lah ya, cuannya paling besar itu kira-kira di mana sih? Sektor Company yang mana? apa gitu ya? Iya, di sektor mana kira-kira yang sektor mana ya? Iya. Dari tadi kan mungkin DeFi, blockchain, AI dan lain sebagainya. Menurut aku AI sih. AI sekarang AI iya, sama
Sebenarnya mungkin kalau ditanya sektor mananya tuh agak sulit dijawab, tapi lebih ke skill-nya sih. Karena kalau kita punya skill set tertentu, semua sektor kan pasti butuh skill set itu sih. Kayak gitu. Oke. Oke, tapi kalau misalnya kita mau kerja di company, apakah lebih baik, ini dalam konteks Web3 ya, karena kan company biasanya masih belum stable ya. Apakah mending kita full time ke situ, atau mungkin kita freelance, atau mungkin kita project-kan atau apa dan lain sebagainya? Apakah lebih bagus kita full time atau freelance aja gitu mungkin? Oh, itu baik lagi sih. Kalau misalnya company-nya bisa offer kamu gaji yang jauh lebih gede dibanding company sebelumnya, yang nggak apa-apa juga full time di Web3 company itu. Tapi ya mesti di-manage juga loh uangnya. Jangan sampai kayak, gaji kamu naik 2 kali lipat di company Web3 ini. Terus kamu jadi makin hedon gitu. Kan mendingan uang itu dipakai buat bangun dana darurat. Jadi kalau misalnya company itu kenapa-napa, kamu masih aman kayak gitu sih. Sama tadi Kak Alvin nanya tentang sektor gitu kan. Malah menurut aku yang paling stable, yang maksudnya lebih stable lah ya dibanding company lain tuh exchange sih. Kayak exchange jarang banget kan, yang maksudnya tuh bener-bener jatuh gitu ya. Kita tahu sih ada exchange gede yang namanya tuh tumbang. Tapi kayak in Indonesia aja banyak kok exchange yang sampai sekarang masih berdiri. Contohnya Ajaib gitu kan. Itu yang tumbang tadi di Amerika ya berarti ya? Iya, yang di Amerika kan Amerika biasanya. Iya. Yang viral tuh ya. Betul. Kalau misalnya layoff di exchange dibandingin sama project, kayaknya menurutku lebih stabil di exchange sih. Exchange, dan juga mungkin exchange itu kan regulasi ya ketat ya pasti ya. Di Indonesia juga udah ketat sih sekarang. Jadi mungkin kalau mau mau masuk ke perusahaan ya ini, kita mau masuk ke perusahaan, mending kita cari yang exchange. Iya, salah satunya exchange bisa jadi pertimbangan gitu sih. Oke, kita next question ini, Ci. Nah, kira-kira ya, Ci, tadi kan kita ngomongin soal masuk ke industri kerja sebagai pegawai ya di exchange. Tapi kan sekarang tuh mungkin banyak yang ngerasain juga nih, cari kerja sulit, ya kan? Cari kerja ini sulit banget nih sekarang. Mungkin udah lama mereka nggak dapet kerjaan. Kira-kira itu kesalahan mereka itu biasanya apa? Dan juga skill yang mereka butuhkan untuk masuk industri Web3 ini kira-kira apa? Oke, kesalahan mereka untuk cari kerja gitu ya. Iya. Kadang tuh kesalahan mereka dalam mencari kerja, kadang aku nggak bisa nyalahin sepenuhnya juga di skill mereka sih. Sometimes mereka punya skillnya, tapi cara mereka membangun koneksi sama orang tuh kadang kurang tepat gitu loh, Kak, kayak gitu kan. Aku tuh baru aja dengar cerita dari teman aku. Jadi kasusnya adalah dia bantu bikin event gitu ya. Terus banyak orang yang datang. Kan kita expect-nya kalau kita bikin event, orang itu nggak cuma dapat koneksi tapi juga dapat ilmu kayak gitu kan. Tapi ternyata aku notice juga sih sebenarnya, nggak cuma dari temanku ini, tapi aku juga melihat sendiri di lapangan bahwa masih banyak orang Indonesia yang datang ke event itu cuman melihat sebenarnya yang datang itu siapa dan apakah yang datang ini tuh terkenal, followersnya banyak. Jadi tuh mereka datang ke event cuman gue datang, makan gratis, terus foto sama orang terkenal, terus post di story, udah kayak gitu. Padahal kan harusnya itu opportunity yang bagus dengan kamu tuh datang ke situ bisa dapat ilmu, bisa belajar, dan juga kamu bisa bangun koneksi yang tulus sama orang kayak gitu. Bukan cuma sekedar foto doang. Misalnya Calvin terkenal deh, terus banyak yang ngajak foto, langsung 10 orang, 50 orang, siapa yang inget kayak misalnya ketemu Calvin, kita pernah lo ketemu di event ini, mungkin kakak udah lupa sebenarnya siapa yang ngajak foto ya, banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya orang ini bisa datang ke event terus ngobrol sama Calvin, Kak aku tuh notice deh Ajaib itu sekarang lagi growing banget ya, lagi ada campaign ini boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut, ini tuh sebenarnya campaignnya buat siapa kayak gitu. Kan Calvin pasti kayak gila nih anak langsung ingat, research banget kayak gitu kan, siapa kayak gitu kan. Mungkin next time Calvin kalau misalnya cari orang yang handle campaign di Ajaib bisa kayak lu mau nggak handle campaign di gue aja gitu. Let's say itu cuman freelance atau part time, it's okay kan. Opportunity is still an opportunity kayak gitu sih. Jadi mungkin kesalahannya sometimes bukan cuma skill kita, tapi cara kita bangun koneksi sama orang sih, Kak. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya orang-orang mungkin yang awam sekali ya ini, dan juga mereka skillnya belum terlalu banyak, kan nggak mungkin ya mereka pastinya diundang-undang ke acara-acara yang seperti itu ya. Biasanya yang diundang itu content creator kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi memang berarti kita itu fokus utamanya memang harus personal branding dulu ya. Gak harus personal branding juga sih, karena memang ada beberapa orang yang tidak suka tampil ke kamera kan. Jadi kalau misalnya tidak suka tampil ke kamera, it's okay, cari aja info event. Walaupun yang diundang itu KOL, tapi kan KOL itu juga diminta untuk share info eventnya kan. Jadi kamu ya datang as a tamu aja gitu. Malah menurut aku kamu juga bisa stand out juga di situ. Di saat tamu yang lain itu maunya cuma foto sama speakernya, kamu datang ke situ benar-benar mau tanya dan mau kenalan lebih lanjut sama speakernya gitu sih. Oke. Ada nggak kira-kira pengalaman Cici datang ke acara yang paling berkesan buat Cici, kira-kira apa? Yang paling berkesan ya? Iya.
Oke, jadi event yang paling berkesan pada saat itu aku ke Web3 Week Asia tahun lalu, dan itu kan open for volunteer gitu ya. Nah, sebelum event itu dimulai aku udah share info kalau misalnya event ini tuh open for volunteer gitu. Terus ternyata audiens aku banyak yang join ke channel Instagram aku, terus daftar ke volunteernya. Jadi waktu ke event itu, ketika aku ngobrol sama orang, mereka tuh juga bukan cuman tag foto doang, tapi kayak, Ci thank you ya, aku dapat opportunity volunteer di sini tuh karena tahu dari IG-nya Cici kayak gitu. Jadi kayak, dan berasa banget sih Kak, memang orang yang dapat opportunity itu adalah orang-orang yang memang semangat belajarnya tuh ada, semangat doing extra miles-nya tuh ada kayak gitu. Jadi kayak mereka nanya-nanya, gimana sih kalau misalnya aku tuh mau kerja lebih lanjut di sini kayak gitu. Terus aku tanya, oh iya emang kamu kesibukannya apa? Oh masih kuliah lah, atau yang kayak bahkan masih sekolah kayak gitu. Jadi menurut aku itu berkesan banget sih, karena aku ketemu orang yang benar-benar punya passion di industri ini. Oke, ya itu penting banget ya, komunitas yang memang orang-orangnya itu satu passion. Betul. Iya, iya. Soalnya dulu aku pernah juga nih, ini mungkin aku yang jadi sharing dikit lah ya. Boleh lah ya. Pernah kayak punya ya circle lah ya. Circle tuh nggak pada yang tahu investasi gitu kan. Nah jadinya waktu kita ngobrol itu kan kayak agak sulit gitu ya untuk kita ngembangin. Paling ngobrolnya ya udah searah-arah apa aja gitu kan, yang lain selain investasi. Nah tapi kita nggak bisa berkembang nih dalam hal investasi. Maka dari itu perlu lah ya kita ini masuklah ke event-event atau mungkin komunitas-komunitas lah ya yang isinya itu orang-orang yang memang satu passion di bidang investasi. Ya mungkin saham, kripto dan lain sebagainya ya mungkin. Betul. Dan bahkan kalau di industri kripto ini kan sangat luas ya. Kalau misalnya emang kamu sukanya kerja di belakang layar terus bikin project, ya nggak apa-apa juga, kamu nggak harus masuk ke komunitas yang sukanya investasi kayak gitu sih. Ada komunitasnya tersendiri lah pasti. Oke, berarti lebih ke arah buat project lainnya gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah tapi kira-kira ada nggak pelajaran yang paling bisa kita ambil nih dari pengalaman Cici sebagai content creator, kerja di bidang bisnis Web3, dan mungkin hadirin event-event, jadi pembicara dan lain sebagainya, apa sih yang paling bisa kita ambil? Oke, backup plan itu dibikin waktu kita belum butuh sama sekali. Wah, itu teman-teman. Catat ya teman-teman. Jadi kita harus buat backup plan sebelum kita dibutuhkan. Butuh, ya. Oke. Kayak gitu. Menarik. Ini tuh paling kena sih buat aku, karena pada saat itu waktu aku di company yang pertama itu aku tuh sempet keracunan makanan, terus masuk IGD kan, UGD kayak gitu. Terus masuk UGD, besoknya aku dapat kabar kalau misalnya kita must lay off kayak gitu. Itu company tutup. Jadi kalau misalnya pada saat itu aku nggak punya asuransi, nggak punya dana darurat, udah aku nggak tahu lagi kayak gimana gitu sih. Gawat banget ya itu. Iya, kayak gitu sih. Terus dan backup plan itu bukan cuma dana darurat dan asuransi ya Calvin, tapi juga ya koneksi kita. Koneksi itu bukan dibangun ketika kita butuh loh, tapi kayak ketika kita tuh punya something to give ke orang kayak gitu. Ya, dan itu juga nggak harus yang something to give tuh bukan berarti kayak gue ngirimin paket atau apa, ya itu bisa jadi salah satu, tapi kalau kamu nggak bisa ya at least kayak nanya kabar kayak gitu sih. Nggak selalu material lah ya. Iya gitu, atau misalnya aku tahu nih Kak Alvin tuh into banget sama DeFi kayak gitu kan, terus aku bisa nanya, Kak tahu gak sih kalau misalnya sekarang tuh ada DeFi baru tentang ini, kan Kak Alvin jadi kayak ingat, oh iya Alice nih yang suka ngirimin info ini, suka sharing bareng kayak gitu kan, pasti ingat gitu. Oke. Kalau misalnya yang soal finansial nih, kira-kira ada nggak kira-kira tips yang paling kira-kira yang Cici mau ngomongin nih Cici? Oke. Kalau misalnya finansial mungkin harus lebih banyak ini ya, notice sama emosinya sendiri. Soalnya kan kalau misalnya kita baik itu trading ataupun investasi, itu tuh emosi tuh pasti kenal banget kan. Kalau misalnya harga Bitcoin lagi turun kayak kemarin, itu bisa kena mental banget kan. Jadi kayak kalau aku sih lebih ke kenal aja, terus kayak kenal sama emosinya sendiri. Misalnya kayak aduh gue lagi gelisah banget nih, Bitcoin lagi turun segini kayak gitu, tapi kalau gue mau jual tuh kayaknya nggak masuk ke plan gue karena gue mau nabung jangka panjang gitu misalnya. Jadi kayak ya udah, oh ya gue tahu gue lagi takut, jadi gue nggak bakal sembarang pencet sell kayak gitu. Jadi ya udah dimatiin aja atau di uninstall aja aplikasinya. Ya, itu bener banget sih, soalnya kan banyak orang yang ngomongnya mau jadi investor jangka panjang Bitcoin. Iya. Tapi begitu turun dikit 10% panik, mau jual, panik, bener, mau cut loss, terus bingung nyari siapa nih, pada nanya-nanya, ya kan, akhirnya jadi panik sendiri, jadi mentalnya keganggu gitu ya. Iya betul. Ya oke. Jadi memang mental tuh kita mungkin harus belajarnya tapi dari pengalaman juga ya Ci? Iya, nggak bisa sih baca buku atau teori doang. Oke, mungkin awal-awal mungkin bisa ya kita baca buku sebagai pedoman awal, tapi kalau kita nggak nggak langsung trading, nggak langsung investasi, mungkin ya emang kurang serk aja gitu rasanya. Iya betul. Oke. Tapi kalau dari Cici sendiri sekarang masih investasi di kripto? Masih. Aku masih pegang yang big cap lah, kayak Bitcoin terus USDT gitu. Oke, jadi Bitcoin USDT ya? Iya, kalau altcoin nggak ada? Altcoin ada, cuman yang kayak 2 terbesar itu sih. Oke, masih Bitcoin USDT ya? Iya. Oke, kalau misalnya kita ini kan lagi rame nih ngomongin alt season ya kemarin.
Ini bolehlah kita singgung-singgung sedikit ya tentang alt season. Kira-kira menurut Cici jadi nggak alt seasonnya? Atau malah udah selesai nih alt seasonnya? Menurut aku sekarang malah lagi berjalan sih, karena token-token kan lagi pada naik juga. Terus menurut aku salah satu indikator alt season itu adalah orang udah mulai nanyain tentang kripto sih. Kayak kemarin aku sempat di kontak sama temanku bilang mamanya tuh mau belajar tentang Bitcoin kayak gitu. Terus kayak aku mikir wah gila ini jauh banget. Maksudnya teman aku juga bukan yang tipe yang into banget sama kripto kan. Mamanya tuh sampai mau belajar tentang Bitcoin. Menurut aku wah ini udah kayak tanda-tanda alt season gitu. Oke. Itu bahkan mamanya mau belajar, anaknya enggak malah. Anaknya tuh kayak yang nggak seintu itu gitu, kayak nyokap gue mau belajar kayak gitu. Tapi dia juga nggak yang banyak nanya-nanya gitu sih. Oke. Tapi memang mungkin belajar Bitcoin awalnya itu mungkin agak sulit ya. Ya. Nggak cuman kita belajar asetnya aja nih. Kita kan harus belajar teknologi di belakangnya tuh. Nah itu jadi pertanyaan juga tuh. Kan belajar blockchain ya kan. Itu kan sulit banget tuh. Banyak banget istilah-istilah yang mungkin kita nggak paham. Ada nggak mungkin tips and tricks gitu biar kita bisa lebih cepat lagi belajar blockchain, lebih paham lagi belakangnya Bitcoin tuh apa sih sebenarnya? Yang paling gampang tuh sekarang udah ada AI kayak ChatGPT sama Gemini gitu sih. Jadi tinggal tanya aja sebenarnya kayak blockchain itu apa sih, tolong dong jelasin pakai bahasa gue yang biasa lu tuh jelasin ke gue kayak gitu. Malah kayak tahun awal-awal banget aku belajar kripto itu belum ada AI, belum ada ChatGPT kan. Itu bahkan lebih susah lagi, aku harus nanya ke orang yang benar-benar udah terjun langsung kayak gitu. Sekarang yang paling gampang ya udah sih kayak open ChatGPT dan tanya aja. Oke, ya berarti memang AI itu sangat berguna Membantu, ya. Betul. Sekarang kalau mungkin zaman dulu ya, zaman 2020, 2021 belum ada. Dulu kebanyakan orang baca buku sama nonton YouTube. Iya, sama nonton YouTube. Sama kalau enggak ya kalau suka baca itu artikel sih. Artikel juga ya perlu. Oke. Kalau buku ada nggak yang kira-kira bagus banget nih buat kita belajar blockchain atau mungkin kripto aja ya. Oke. Kalau misalnya buku kira-kira ada nggak kira-kira yang bagus banget nih buat kita belajar blockchain dan juga industri kripto? Kalau yang aku baca pada saat itu judulnya Crypto Cash Machine sih. Kayak Karangan gitu, siapa ya itu? Itu sarjana kripto. Oh, oke. Sarjana kripto kayak gitu kan. Dan itu pakai bahasa Indonesia dan pakai analogi gitu. Cuman aku kurang tahu sih dia masih produce atau enggak bukunya. Oke, menarik Ci. Oke. Nah Ci, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah ini banyak banget yang nanya juga nih beberapa kali, mereka itu pingin masuk ke karir Web3. Sekarang mereka masih Web2, tradisional kantoran. Nah kira-kira buat Cici ada nggak tips and tricks yang paling krusial dan paling penting buat mereka yang sekarang udah di Web2, mungkin udah umurnya 25, 26, udah pengalaman lah di industri Web2, mau transisi ke Web3. Ada nggak kira-kira? Ada. Paling penting. Oke. Cari tahu dan lakuin apa yang kamu suka. Karena orang itu kan sukanya dan bisanya beda-beda ya. Ada orang yang sukanya tuh sama meme coin. Jadi dia analisis mana coin yang bakal jadi alpha banget. Dan ada juga yang mungkin orang kayak aku. Aku tuh not into trading, tapi aku suka banget ngisi event as a moderator kayak gitu. Dan akhirnya aku diajak collab terus sama event untuk moderator. Berarti kan sebenarnya ada ruangan ya, nggak cuma untuk orang trader aja dan juga untuk orang teknis aja, tapi orang-orang yang non-tech seperti kita tuh juga ada. Jadi menurut aku coba dan lakuin aja sih apa yang kamu suka secara konsisten. Oke, jadi itu tips yang paling penting. Kerjakan apa yang kita suka, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak suka itu rasanya jadi kerjanya berat banget ya pastinya. Berat banget. Oke teman-teman, karena kita udah di penghujung podcast ini, thank you banget ya Cici Investasi, Kak Elizabeth Adeline. Teman-teman kita pastinya udah dapat banyak insight ya teman-teman dari segi karir di Web3, teman-teman kalau mau jadi content creator kayak gimana tadi, dan juga investasi atau trading di kripto itu bagaimana. Semoga teman-teman mendapatkan banyak insight yang menarik juga, dan jangan lupa teman-teman stay tune terus karena kita akan terus mengadakan podcast Cuan Talks yang pastinya banyak banget insight buat kalian. Thank you teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you Calvin, thank you teman-teman.